Warna mobil milik Purnawirawan AKBP Eko Setiabudi Wahono berubah saat rekonstruksi kecelakaan yang menewaskan mahasiswa UI dilakukan pada Kamis 2 Februari. Atas hal ini, pakar psikologi forensik Reza Indragiri Amril mempertanyakan alasan perubahan warna mobil tersebut. Ia pun tak bisa menganggap sepele perubahan warna itu karena dicurigai menjadi bagian dari Code of Silence, di mana kecenderungan polisi menutupi kesalahan rekan sejawat. Diketahui berdasarkan CCTV di lokasi kejadian, mobil Pajero yang dikendarai AKBP Eko berwarna hitam. Namun saat rekonstruksi ulang berubah menjadi warna putih. Reza Indragiri bahkan mempertanyakan apakah perubahan cat itu dilakukan agar jejak tabrakan lenyap. Ia menyebut publik bisa mengendus bahwa dalam kasus ini terjadi kode senyap alias Code of Silence, di mana hal itu ditandai dengan adanya kecenderungan personil polisi menutup-nutupi kesalahan sejawat mereka. Meski begitu, Reza menyebut kecurigaan hal itu bisa saja keliru. Lebih lanjut, Reza menyebut dugaan kode senyap itu terlihat sedari awal sampai harus ada penetapan status tersangka terhadap Hasya. Tetapi ia ingat komitmen yang diberikan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo yang menyebut kasus ini eksplisit pada problem solving dan restoratif justice. Yang artinya menurut Reza dalam kasus laka lantas masuk akal jika polisi tidak buru-buru menentukan tersangka dalam kasus ini. Lebih lanjut, Reza mengatakan bahwa menjadikan tersangka orang yang sudah meninggal dalam kasus ini adalah pilihan yang kurang bijak. Ia menegaskan lebih baik status tersangka pada Hasya dibatalkan, kemudian diupayakan restoratif justice antara keluarga korban dan penabrak. IT yang dinamakan Traffic Accident Analysis atau TAA. Jadi metode TAA ini telah lama digunakan oleh Polri selama 10 tahun terakhir, yang mana kami merekam jejak semua bukti-bukti di TKP, baik kecelakaan sebelum terjadinya tabrakan, saat tabrakan, dan setelah terjadinya tabrakan. Sehingga secara runtut dan sequence dapat tergambar dengan baik secara 3 dimensi bagaimana proses kecelakaan itu terjadi. Dan yang lebih penting lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, apakah sebenarnya kecelakaan dapat dihindari? Yang kedua, apabila dapat dihindari, apakah upaya-upaya itu telah dilakukan? Jadi walaupun tidak minimnya saksi-saksi yang dimiliki tidak menjadi hambatan bagi Polri saat ini untuk mengangkat jejak-jejak di TKP sedemikian rupa dapat menggambarkan secara utuh bagaimana proses terjadinya tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang terjadi saat ini. Sehingga dapat tergambar dengan jelas, hasilnya nanti dapat disimulasi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.